Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi manna alaina bi rasulihil karim wa hadana bihi ilad dinil qawim was siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat dan karunia tersebut kita masih dapat melaksanakan seluruh tugas serta aktivitas kehidupan kita. Terlebih pada saat yang mulia ini kita melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Penuh harapan mudah-mudahan seluruh aktivitas kehidupan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita kerjakan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tidak lupa kita limpah curahkan keharibaan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Kemuliaannya terletak pada akhlak dan budi pekertinya. Beliau sering contohkan kepada kita umatnya bagaimana beliau menghormati kepada orang-orang yang lebih tua dari sisi usia. Beliau sering ajarkan kepada kita umatnya bagaimana beliau membimbing dan menyayangi kepada yang lebih muda. Beliau juga sering ajarkan kepada kita umatnya untuk saling menanamkan kasih sayang, kedamaian, ketentraman dan ketenangan terhadap seluruh makhluk Allah. Tetapi pada satu waktu dan keadaan beliau juga mampu menunjukkan sikap ketegasannya terhadap orang-orang yang memusuhi dan memerangi ajaran agama Islam. Mudah-mudahan dengan senantiasa istiqamah kita mengikuti ajaran-ajaran dan sunnah beliau, kelak nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lewat mimbar yang mulia ini seraya mengingatkan pribadi kami serta mengajak kepada hadirin untuk senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang nanti pada akhirnya akan mampu memberikan dorongan dan rangsangan serta semangat bagi diri kita untuk menunaikan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang juga mampu menjadi penghalang dinding dan tembok besar diri kita dari segala larangan-larangan Allah di dalam kehidupan kita, dan ketakwaan yang akan menjadi salah satu kunci kebahagiaan kita pada kehidupan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa jadikan kita hamba yang pandai menjaga ketakwaan kepadanya. Amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan hamba dan umat manusia, tidak terlepas kemudian ada dua sisi yang selalu berhadapan dan dialami oleh umat manusia. Satu sisi kemudian ia akan mendapatkan kebahagiaan dan kegembiraan di dalam kehidupannya, tetapi jika tidak luput ia akan mengalami kesedihan dan kesulitan di dalam kehidupannya. Maka sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berikan tuntunan dan panduan di dalam menjalani dua sisi kehidupan umat manusia, yaitu kebahagiaan dan kesulitan. Ketika kemudian ia hadapi kebahagiaan dan kegembiraan di dalam kehidupannya, maka ia tidak lepas dari syukur terhadap kebahagiaan dan kegembiraannya. Tetapi pada satu waktu dan satu keadaan ketika ia menjumpai satu kesulitan dan kesedihan, agama telah memberikan tuntunan agar ia senantiasa bersikap sabar terhadap kesulitan dan kesusahan yang ia hadapi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan pujian kepada orang-orang yang beriman yang senantiasa ia mampu menjaga sikap syukurnya ketika ia mendapati kebahagiaan dan kesenangan di dalam kehidupannya. Dan juga ketika seorang yang beriman kepada Allah ia pandai meningkatkan sabarnya terhadap kesulitan dan kesusahan yang ia hadapi. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesyukuran yang harus senantiasa kita jaga di dalam kehidupan kita, yang tidak kalah penting dan senantiasa tertanam di dalam hati kita, ialah ketika kita bersyukur dengan menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmat yang paling terbesar yang Allah berikan kepada kita ialah iman dan Islam, hidayah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Karena kita yakin dengan keimanan dan ketakwaan yang Allah berikan, Allah akan memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Allah akan memberikan solusi atas segala persoalan dan permasalahan yang telah dan kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan kalau seandainya penduduk satu daerah, penduduk satu negeri senantiasa mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan atas mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi kemudian Allah memberikan penegasan ketika keimanan dan ketakwaan telah ditinggalkan oleh satu penduduk dan negeri, maka Allah telah siapkan ujian dan cobaan serta siksaan atas perilaku dan perbuatan mereka. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang juga tidak kalah penting ialah ketika kita mampu terus istiqamah di dalam menjaga keimanan kita. Acap kali kemudian tanpa sadar dan tanpa kita ketahui, nilai keimanan di dalam diri kita telah terlepas di dalam
batin dan kehidupan kita. Maka kemudian orang-orang yang mampu menjaga istiqamah keimanannya ialah orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepadanya. Ketika Allah pun juga telah memberikan keutamaan terhadap orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang senantiasa konsisten menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan perlindungan dan Allah berikan rasa aman serta Allah berikan mereka sesuatu yang membahagiakan di dalam kehidupannya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah telah mempersiapkan balasan yang teramat luar biasa terhadap orang-orang yang istiqamah menjaga keimanannya dan rasa syukur terhadap keimanannya, yaitu dengan balasan surga yang Allah telah siapkan. Hadirin, tidak lepas kemudian syukur berhadapan dengan sabar di dalam kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sesuatu sebagai ujian tahap keimanan seorang hamba, mengukur sejauh mana kemudian keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba kemudian mampu terus menjaga keimanannya, maka ia akan terus pula mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lewat mimbar khutbah Jumat ini, ketika dalam kondisi masih dalam pandemi Covid-19, terus kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tanamkan sabar di dalam kehidupan kita agar kemudian kita nanti akan memperoleh kebahagiaan dunia dan kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور